Bagaimana dengan patung batu itu? Melihat patung batu yang tiba-tiba muncul, tapi anehnya menghilang lagi, wajah cantik Lei Yunyu juga kosong. Sudah selesai, Qin Yichen terkekeh. Mendengar ini, hati Lei Yun terkejut, dan bahkan King Zengyi merasa patung batu yang sulit diselesaikan olehnya. Apakah orang ini masih menyembunyikan kartu yang begitu menakutkan? Namun, Lei Yunyu juga sangat masuk akal dan tidak meminta terlalu banyak. Lagi pula, ada terlalu banyak rahasia pada pria ini, dan setiap orang memiliki rahasianya sendiri, dan dia tidak perlu menyelidikinya sampai akhir. Mari kita temui mereka dengan King Zengyi, agar tidak membuat mereka khawatir. Lei Yunyu menghela nafas sedikit lega, berkata. Mendengar ini, Qin Yichen juga mengangguk. Ketika dia melarikan diri, dia juga memperhatikan bahwa King Zengyi terjerat oleh beberapa harimau raksasa dari klan harimau, dan sekarang ada patung batu yang sebanding dengan raksasa puncak. Kekuatan mereka cukup untuk menghancurkan harimau dan menunggu kekuatan. Tunggu. Dan saat mereka hendak pergi, Qin Yichen tiba-tiba menangis rendah, dan tangan batu giok Lei Yunyu bersembunyi di balik pohon raksasa. Sua. Dan tepat ketika Lei Yunyu sedikit bingung, dari puncak gunung, tiba-tiba terdengar suara angin kencang. 4 siluet melewati jalan batu dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu adalah raksasa dari klan harimau. Melihat siluet itu, wajah cantik Lei Yunyu juga sedikit kental, dan dia seperti Qin Yichen, dan napasnya menyatu. Dua raksasa puncak, harus menjadi harimau dan pembantu. Melihat siluet yang melintas dari puncak gunung, suara Qin Yichen juga tampak sedikit bermartabat. Tampaknya harimau dan mereka tidak sesederhana berniat menahan King Zengyi. Saya khawatir ketika mereka menemukan identitas mereka. Mereka telah memberitahu para raksasa puncak di suku mereka. Apa sekarang? 3 raksasa puncak, kita tidak berguna jika kita pergi. Wajah cantik Lei Yunyu juga luar biasa bermartabat saat ini. Meskipun dia berpikir bahwa begitu Qin Yichen ditemukan oleh pembangkit tenaga listrik keluarga kekaisaran, situasi mereka akan sangat buruk. Tetapi dia jelas tidak menyangka bahwa orang-orang ini akan datang begitu cepat. Pada saat ini, bahkan jika masalah ini diberitahukan kepada Penatua Agung yang dipimpin oleh keluarga Lei Yu, Lei Lingfeng, mereka mungkin tidak dapat mengejar ketinggalan dalam waktu singkat. Selain itu, keluarga kekaisaran jahat besar dan pembangkit tenaga listriknya pasti akan memperhatikan pergerakan guntur Lingfeng. Begitu mereka tidak normal, saya khawatir orang-orang ini tidak akan duduk diam. Ketika saatnya tiba, saya khawatir saya tidak sabar untuk memasuki bagian terdalam dari 10.000 reruntuhan keluarga kekaisaran. Pertempuran antara raksasa puncak akan dimulai. Meskipun semua orang tahu bahwa tidak ada raksasa puncak dalam peninggalan ini, mereka akan sangat sulit untuk pergi sampai akhir. Tetapi identitas Qin Yichen terlalu sensitif, dan keluarga kekaisaran jahat besar sangat ingin membawanya kembali. Dan aliansi guntur keluarga monster akan melindunginya dengan tegas. Tidak peduli itu karena kebaikan atau mempertahankan status quo. Tarik langsung, Senior King. Mereka pasti akan menyadari sebelumnya bahwa meskipun mereka akan kalah, tidak masalah untuk lolos. Setelah sedikit mengerang, Qin Yichen mengatupkan giginya, berkata, jika situasi ini berlalu, niscaya dia akan menambah bahan bakar ke dalam api, membuat situasi semakin berbahaya. Mungkin akan ada lebih banyak raksasa puncak yang terlibat. Pergi. Setelah seteguk rendah, kekuatan roh Qin Yichen mendeteksinya, dan tubuhnya dengan cepat tersapu ke bawah gunung. Ketika Qin Yichen dan mereka pergi, King Zengyi, yang bermain melawan harimau dan yang lainnya di puncak gunung, juga berhenti dengan tiba-tiba. Pergi. Detik berikutnya, dia langsung minum, meledak dengan amarah, dan mundur ke sisi gunung. Melihat gerakannya, Dilu dan yang lainnya, meski bingung, mengatupkan gigi, berjuang untuk memblokir pembangkit tenaga listriknya sendiri, dan mengikuti dari dekat. Ketika mereka baru saja keluar dari pertempuran, kedua nafas itu tidak kalah dengan nafas King Zengyi, dan mereka tiba-tiba tersapu. Jangan tinggal, mundur saja. Kulit King Zengyi serius, berteriak dengan suara yang dalam. Bagaimana dengan Tuan Qin? Meski mengetahui bahwa harimau dan bala bantuan mereka akan datang, Dilu bertanya dengan sedikit gelisah. Pria itu sangat pintar. Dia pasti punya caranya sendiri untuk keluar. Dan karena kedua pria itu datang ke sini, dia pasti tidak menemukan anak itu. King Zengyi bergumam seolah menghibur dirinya sendiri. Dan saat mereka melarikan diri, dua raksasa puncak yang datang setelah sedikit mengeluh, melambaikan tangan mereka dan terus mengejar ke arah yang melarikan diri oleh King Zengyi dan yang lainnya. Mungkin, menurut pendapat mereka, King Zengyi seharusnya bergabung dengan Qin Yichen. Setelah keluar dari puncak gunung yang menjulang tinggi ini, Qin Yichen tidak menunda lagi. Dia memutuskan rutenya, yaitu, dia mendorong kecepatannya hingga ekstrim, dan bergegas ke kedalaman reruntuhan. Dalam perjalanan, mereka juga menemukan beberapa relik dengan suara pertempuran, tetapi untuk menghindari ditemukan, Qin Yichen tidak berhenti lagi. Qin Yichen sangat tertarik dengan reruntuhan 10.000 bui keluarga kekaisaran, yang belum mencapai kedalamannya. Itu sudah menjadi patung batu yang sebanding dengan raksasa puncak.
Saya benar-benar tidak tahu. Bayi yang luar biasa. Jika dia bisa mendapatkannya, maka dia dapat memiliki sedikit lebih banyak perlindungan diri. Ketika saatnya tiba, bahkan jika dia melakukan perjalanan di benua 10.000 keluarga, selama pembangkit tenaga listrik teratas seperti Xie Changyuan tidak menembak dirinya sendiri, dia bisa tak kenal takut. Qin Yichen, di sana, dalam penerbangan seperti itu, pada saat tertentu, tubuh Lei Yunyu tiba-tiba berhenti. Tangan gioknya menunjuk ke barat, dan ada sedikit keraguan di wajahnya. Alis Qin Yichen sedikit mengernyit, matanya juga melihat ke arah jari gioknya. Pada jarak yang sangat jauh, garis pandang mulai kabur. Terlihat samar-samar, sepertinya ada baskom hitam. Bahkan pada jarak yang sangat jauh, Qin Yichen samar-samar dapat melihat ada satu demi satu arah itu. Langit dan bumi yang perkasa asal sejati bergelombang. Pergi, lihat. Setelah samar-samar bergumam pada dirinya sendiri, Qin Yichen berbisik, tubuhnya bergerak, dan dia terbang ke arah itu, dan Lei Yun segera mengikutinya. Di bawah kecepatan 2 orang, itu hanya seperempat jam. Sebuah baskom hitam besar dengan ukuran 10.000 zang muncul di hadapan 2 orang. Satu demi satu gelombang yang kuat hanya dari sini, sehingga asal sejati antara langit dan bumi berfluktuasi untuknya. Dan samar-samar, Qin Yichen sangat menyadari bahwa dalam gelombang ini, tampaknya mengandung energi yang ganas.